Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarni dari kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bagian B yang berjudul Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan antara suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, 2, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, nilai persatuan Indonesia, yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut secara keseluruhan bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatuan di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan melindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila juga dijamin dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, diantaranya A.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A dan pasal 28J. B. Ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. C. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik. Hal ini mencangkup 5 poin. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendah-rendahkan martabat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lanjut pada bagian D, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. E. Ketentuan dalam peraturan pemerintah mengandung 2 poin. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompetensi restitusi rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. F. Ketentuan dalam Keputusan Presiden. 1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengerahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. 3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negara Jakarta Pusat, Pengadilan Negara Surabaya, Pengadilan Negara Medan, dan Pengadilan Negara Makassar. 4. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negara Jakarta Pusat. Yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tentang Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Kemudian kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.